Nama saya Joshua Partubisai, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah mengenai penanganan sengketa di Indonesia selama pandemi COVID-19 melalui e-litigation virtual courts. Penanganan sengketa di Indonesia selama pandemi COVID-19 melalui e-litigation virtual courts. Latar belakang, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan paling dikenal adalah virtual civil court. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem e-court. Selain Indonesia, banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, di mana mereka telah menerapkan sistem digitalisasi peradilannya, yakni termasuk diantaranya negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki era revolusi industri 4.0, Amerika Serikat telah terlebih dahulu mengenal virtual civil court sejak tahun 1998, di mana persidangan menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filing dan case management software, sehingga bagi Amerika Serikat, proses court yang dilakukan secara online sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka. Namun pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia telah membawa perubahan drastis, termasuk pada dunia peradilan. Praktik persidangan konvensional beralih kepada persidangan online atau e-litigation. Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation dan regulasi di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik virtual court di Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Penelitian menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan dan menemukan bahwa mewabahnya COVID-19, angka e-litigation di Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2019 dan Surat Edaran MA nomor 1 tahun 2020 karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama, yakni mengenai disharmonisasi peraturan. Proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi. Proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu, karena sistem pengadilan konvensional secara alamiah dalam diri para pihak saling berlawanan sehingga seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan lainnya sebagai pihak yang kalah. Berlarut-larutnya proses yang harus dilalui dalam beracara di pengadilan menyebabkan adanya kritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya, karena dianggap terlampau padat, lamban dan buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, serta dianggap terlampau formalistik dan terlampau teknis. Oleh karena itu perlu perbaikan sistem peradilan ke arah yang efektif dan efisien. Berdasar kondisi di atas, maka jalur mediasi dianggap sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa. Mediasi sendiri dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan virtual civil court di Amerika Serikat. Kajian merupakan kajian yang baru yang belum diteliti sebelumnya. Sejak menapaki era revolusi industri 4.0, produk regulasi yang mengatur tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya pembuatan produk regulasi yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot. Sementara itu di sisi lain isu-isu hukum dan isu-isu keamanan data yang terjadi akibat penerapan digitalisasi berkembang begitu cepat setiap harinya dan membutuhkan pengaturan yang baik oleh hukum. Peran pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menyikapi ketertinggalan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan permasalahan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah kajian meneliti tentang sejauh mana perkembangan pelaksanaan e-court, khususnya praktik persidangan secara online. Hal ini perlu dibarengi oleh pengkajian seberapa jauh perkembangan regulasi di Indonesia mengakomodir isu ini. Dari kedua hal tersebut, maka sangat menarik untuk dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat yang telah lama mengenal virtual court.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana regulasi penanganan sengketa kesehatan di era COVID-19? 2. Bagaimana mewujudkan peradilan efektif dan efisien melalui mediasi online jika dilihat dari negara Amerika Serikat yang telah lama mengenal virtual courts. Subbab 1. Regulasi dan praktik persidangan online di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pembahasan. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja hakim dan aparatur peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020. Tanggal 16 Maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instruksi kepada hakim dan aparatur peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya work from home dan menerapkan social distancing dan memberi pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penetapan protokol kesehatan lingkungan kerja. Dalam rangka bekerja di rumah, maka segala tugas pelayanan termasuk pelayanan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-court. Sementara untuk pelaksana persidangan menggunakan aplikasi e-litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2019. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang persidangan pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-litigation. Persidangan perkara pidana di pengadilan negeri, pidana militer di pengadilan militer, dan pengadilan agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanan tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu memeriksanya oleh ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa, yakni kejadian pandemi COVID-19 ini. Minimnya penerapan litigation berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang litigation itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, peraturan mengatur tentang litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengatur atau menyebutkan perihal litigation. 2 bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020. Penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone dan aplikasi media sosial memang sudah masif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya. Salah satunya aplikasi e-litigation untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.
Namun pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Perjanjian kerjasama antara ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah KUHAP PP nomor 27 tahun 83, Junto PP nomor 58 tahun 2010, Junto PP nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa terdakwa wajib hadir dalam persidangan, namun dari ketujuh ayat pada pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh jaksa penuntut umum pasal 152 ayat 2 KUHAP. KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 154 ayat 4 KUHAP. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain, yakni ius singular, ius speciale, atau besonder stab. Selain itu, asas kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pengaplikasian video conference pada pemeriksaan perkara di persidangan khususnya pidana di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19, penggunaan video conference sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video conference ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu, di pihak-pihak lain seperti hakim, penuntut umum, terdakwa, dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan video conference. Subbab kedua, regulasi dan praktik persidangan online di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19. Menjelang tahun 2000, sistem hukum di Amerika Serikat mengalami perubahan. Dunia peradilan di Amerika Serikat telah menggunakan word processing, electronic legal research, boiling programs, case management software, dan administrasi Office of the United States Courts melaporkan bahwa puluhan pengadilan di berbagai negara bagian telah menggunakan video conference dengan berbagai tujuan. Di antaranya untuk pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim, dan konseling yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang berbeda. Teknologi video conference ini memunculkan virtual courts atau virtual courtrooms atau virtual courthouse 11. Hal ini bermula dari komplain karena ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap sistem hukum yang ada, di mana untuk mencari suatu keadilan membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang cukup lama. Federal Civil Justice Reform Act tahun 1990 akhirnya mereformasi dunia peradilan di Amerika Serikat dengan penerapan digitasi pasca invensi chip komputer 13. Dari tahun ke tahun penggunaan digitasi di dunia peradilan dan kemudian beralih ke proses digitalisasi semakin berkembang dan kompleks, serta angka pemakaiannya semakin tinggi. Negara bagian Michigan yang melakukan pertama kali uji coba yang disetujui pada November 2001 dan disahkan sebagai Public Act 262 tahun 2001 pada 9 Januari 2002. Cyber Court diperuntukkan bagi kasus-kasus yang berkenaan dengan penggunaan teknologi dan high-tech business, di mana pada kasus-kasus tersebut lebih efektif diuji dan disidang melalui media komputer daripada metode pemeriksaan di ruang persidangan. Para pihak seperti ini, juri, terdakwa, pengacara, dan hakim tidak harus berada dalam ruang persidangan, namun bisa menggunakan video conference sebagai mediasi komunikasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada tanggal 7 Maret 2020, Amerika Serikat memberlakukan The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act atau CARES Act, hasil dari Kongres the United States of America yang diadakan tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC, yaitu penggunaan salah satu instrumen hukum publik yang menerapkan kebijakan stimulus fiskal
dan memperbolehkan penggunaan video conference pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat ini ditetapkan. Sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan pernyataan darurat nasional pasca pernyataan darurat nasional dicabut. Penerapan penggunaan media video conference atau telepon conference digunakan pada perkara pidana tertentu dan pidana anak. Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan sebuah website Judiciary Preparedness for Coronavirus, di mana website ini memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum. Pengadilan itu dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara online selama masa pandemi ini. Dengan adanya tindakan ini dapat menunda semua persidangan diadakan di pengadilan selama periode darurat. Sebelum penggunaan video conference dalam oral argument, para pihak harus mengisi kesepakatan yang menentukan media atau platform apa yang hendak dipakai. Pada saat ini, platform yang paling sering digunakan untuk oral argument adalah aplikasi Zoom. Sudah banyak pengadilan di berbagai negara bagian di Amerika Serikat yang telah menggunakan mediasi aplikasi Zoom untuk menggelar hearing, di mana sebelumnya hal ini biasanya dilakukan di ruang sidang. Selain lembaga peradilan, American Arbitration Association merupakan lembaga non-profit yang memberikan pelayanan terhadap penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya arbitrase dan mediasi. Untuk memberikan pelayanan hukum, lembaga ini menerapkan virtual hearings dengan platform meeting yang dipilih oleh para pihak. Penulis belum menemukan jumlah yang pasti mengenai angka kasus atau perkara yang disidangkan secara online menggunakan video conference di Amerika Serikat. Namun, dilihat dari website wuscourt.gov, sejak awal April lembaga-lembaga pengadilan sudah aktif menggunakan media ini. Meskipun masih ada beberapa kasus atau perkara yang diputuskan untuk ditunda oleh hakim, kendala yang ditemukan terhadap regulasi mengenai virtual court di Amerika Serikat kurang lebih memiliki kesamaan dengan praktik regulasi di Indonesia. Peraturan mengenai virtual court pada Federal Rule of Criminal Procedure sering tidak sesuai dengan Supreme Court Decision. Hal inilah yang sering memicu pertanyaan apakah virtual court inkonstitusional atau tidak, serta perlunya standarisasi penerapan virtual court yang sama pada ke-50 negara bagian dengan standar teknologi yang sama. Kesimpulan, praktik persidangan online yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai e-litigation tidak akan berlaku secara efektif apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa atau in absentia pada KUHP bertentangan dengan praktek litigation apabila litigation diterapkan pada perkara pidana. Sementara pada Surat Edaran MARE nomor 1 tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi litigation. Hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif, di mana perkembangan regulasi yang stagnan dan terjadi disharmonisasi antar peraturan. Jika para pemangku kepentingan tidak segera mengatasi, maka masalah ini akan menimbulkan masalah yang cukup pelik dan kompleks di kemudian hari. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemi COVID-19 agar penyelesaian perkara pidana di bawah Mahkamah Agung tidak mandek. Angka kasus litigation aktif di Indonesia saat ini telah mencapai 824 kasus. Praktik virtual court di Amerika Serikat sudah lama diterapkan di Amerika Serikat dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Peradilan ini berbagai negara bagian Amerika Serikat menggunakan virtual courts dengan metode video conference di mana biasanya menggunakan platform Zoom. Dan penerapan ini mulai berlaku sejak 27 Maret 2020. Permasalahan regulasi virtual court di Amerika Serikat timbul dari pertanyaan apakah virtual court yang diatur dalam peraturan pengadilan di negara bagian bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung atau Supreme Court. Hal ini perlu dijawab dengan amandemen peraturan di tingkat Mahkamah Agung karena fleksibel dan memiliki yurisdiksi yang lebih luas. Demikianlah saya sampaikan makalah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.